Nah, ini sudah ada jamur tiramnya. Iya, satu dompol ini kan belum besar. Kalau sudah besar ini dicabut itu rata-rata 2 on. Segar, 2 on segar. Tapi ada jamur juga yang kemarin Pak Medi dapat di kebun, itu beratnya tuh hampir 5 kilo. Besar ini jamur apa nih, Pak? Jamur makrosite. Ini ditemukan di mana ini? Ini di Kumbung yang sana. 5 kilo kemarin. 5 kilo, ya. Ini besar ini. Ini jenis kayak jamur barat ya? Ya. Sebetulnya masih satu terasi dengan jamur. Saya berada di Kampung Grogol, Ubulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, membersamai adik-adik ya, adik-adik pelajar SDIT Salsabila Klaseman Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, untuk belajar tentang budidaya jamur ya, berbagai macam jamur di Kampung Grogol, Ubulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, atau di lereng Gunung Merapi. Nah, ini Pak Sumedi Purbo sedang menunjukkan proses pembuatan jamur. Ini masuk apa ini, Pak? Iya, ini masuk open. Masuk open ya. Ya, biar agak longgar dulu. Nah, ini bibit. Nah, nanti akan dimasukkan setelah di open, nanti akan dikasih bibit ya. Iya. Kasih bibitnya di sini di luarnya. Ini adik-adik lagi pada lihat-lihat ya, ini backlog. Ini yang sudah dikasih bibit, siap dikirim. Dikirim kemana ini? Magelang ya. Nah, ini jamur apa? Tiram. Ini tiram ya. Ini dikirim ke Magelang ya. Ada ribuan backlog. Ini tinggal menunggu jamurnya. Ini sudah dikasih bibit jamur tiram ya. Nah, ini adalah bahan baku ya, serbuk gergaji. Nah, ini bahan baku jamur serbuk gergaji. Ini yang sudah dikasih campuran bekatul ya. Nah, ini owner dari jamur, Pak Sumedi, sedang memasukkan backlog di ruang khusus, ruang open ya. Ruang open. Jadi boleh melingkar. Ya, melingkar di sini. Ini open juga. Ya, adik-adik semuanya ya. Jadi Pak Medi ini memproduksi jamur itu awalnya dari limbah serbuk ini. Ini kalau di tempat penggergajian ini limbah ya. Limbah itu sudah nggak bisa dipakai, biasanya dibakar ya. Tapi di sini bisa diproses lagi, dibikin media jamur. Namanya apa? Nama media jamurnya? Backlog. Backlog itu artinya apa? Back itu apa? Teman belakang. Plastik ya. Back itu plastik ya. Log itu bulat, jadi plastik bulat, makanya backlognya ini bulat. Back itu plastik, ya, kemudian log itu bulat. Jadi ini kemudian dibikin media jamur, namanya backlog jamur ya. Tapi ini nggak hanya serbuk ya, tapi macam-macam, ada bekatul, ada kapurnya juga, kemudian nanti ada benihnya. Awalnya ini masih coklat seperti ini, kalau sudah di open, kemudian taburi benih di sini ya. Benih, nanti muncul putih seperti ini. Sudah dikasih benih, nanti putih. Awalnya coklat, ya coklat seperti ini, dan nanti sudah ada benihnya, nanti merambat, akhirnya bisa sampai full miselium seperti yang sekarang disusun itu bibit yang sudah full miselium ya. Kalau sudah full miselium nanti simpelnya sudah nggak ada tempat untuk merambat, nanti tumbuhlah jamur begitu ya. Nanti akan tumbuh jamur.
Jadi sepintas prosesnya seperti itu yang membuat bibit jamur dari serbuk kemudian diolah di packing, dibungkus ya. Kemudian di open di sini selama 5 jam sampai 10 jam, dimasukkan ruang inokulasi, kemudian nanti ditaburi benih. Benihnya tadi yang botolan ya, benihnya yang botolan ya. Ini Mas baca ini ya. Benihnya botolan nanti ditanam ya, kemudian nanti merambat tumbuh miselium jamur gitu. Ada yang pertanyaan di sini silakan. Jelas? Jelas ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Oh ini untuk nutup. Jadi kalau sudah pas mau di open masuk ruangan sini, ini ada ditutup. Tujuannya supaya ketika kena uap panas kapasnya nggak basah. Nah, tujuannya ditutup. Ini ada cincin, kemudian ini tutup cincin namanya. Ring. Itu ya. Ada yang mau tanya silakan. Monggo. Ya. Kainnya itu ikut. Ya, sebetulnya kalau tadi masih ada kapasnya, itu karena belum sempat dikirim tapi sudah tumbuh jamur di lokasi sebelah sini. Ini rombongannya yang mau dikirim ini tapi belum sempat dibudidaya sudah tumbuh jamur. Ya kalau kita semua masih sudah nyangkut karena tumbuh tadi, nanti tumbuh lagi nggak apa-apa. Justru tumbuh lagi, justru harusnya sebelum tumbuh itu kapasnya kita. Iya, tadi keburu jebol. Telak mboten kanthi. Dikasih air untuk menjaga kelembapan ya dari serbuk bahan baku untuk membuat jamur backlog. Saya berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kampung Grogol, Umbu Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ya, mengantar rombongan belajar budidaya jamur ya. Nah, ini di sini ya. Nah, ini jamur yang sudah dikasih bibit ya. Ini backlog yang sudah dikasih bibit jamur. Nah, ini untuk tiram ya. Ini proses pengepakan dan akan dikirim ke daerah Magelang. Magelang Ibu ya? Nah, ini jamur tiram. Nah, di sini tidak hanya tiram ya, banyak sekali jenis jamur yang dibudidayakan oleh Bapak Sume di Purbo ya. Ini yang sudah dikasih bibit jamur dan sudah ada jamurnya ini ya. Jamurnya sudah tumbuh ini, jamur tiramnya ini. Nah, ini sudah ada jamur tiramnya. Ini ya, ini tadi Mbak Rita mana ya Rita ini ya? Ini. Oh, tuh. Ini ya satu dongkol ini kan belum besar. Kalau sudah besar ini dicabut itu rata-rata 2 on segar, 2 on segar. Tapi ada jamur juga yang kemarin Pak Medi dapat di kebun, itu beratnya tuh hampir 5 kilo. Jamurnya masih ada di jemur itu. Sebesar ini Ya, lebih besar jadi besar media. besar, media, ya. satu Jadi medianya jamurnya ada di sana. Satu rumpun hampir 5 kilo. Ya ini yang masih miselium putihnya masih sepertiga lebih ya, separuh, hampir separuh. Ini belum bisa tumbuh jamur, tapi kalau full miselium itu 1 bulan. Ya, kalau yang ini baru 1 minggu lebih. Kalau sudah full nanti akan tumbuh jamur. 5 jam, terus nanti kompor dimatikan, tapi tetap di ruangan ya sampai dipertahankan 5 jam. Ya, rata-rata terus ya. Ya, menuju rumah jamur di Kubung ya. Ini ada yang tiram kuping ya. Kalau tiram kuping itu rata-rata 2.500. Satu backlog seperti ini. 2,5. Ya. Harganya 2.500 ya, satu backlog ya. Harganya mahal ini karena jamurnya nanti ditimbang lagi. Timbang jamurnya sekilo nek. Enggak, tapi untuk yang bertanya gratis ini. Wah, ada jamurnya lagi. Ayo, ben memancing bertanya gitu. Ya, dapat hadiah yang. Udah bisa dicabut ya, udah bisa dimasak. Nah, ini dapat hadiah nih yang bertanya tadi ya. Dapat keren.
Oh, ibunya udah dapat tadi. Iya. Jadi matching ini antara. Ini kita masuk ke kubung jamur. Ini yang kuping. Kuping sudah sepertiannya kelima ini. Dapat kuping ada yang tiram di sana. Mau tiram atau kuping? Tiram dulu. Tiram ya, tiram dulu ya. Ada longgar. Ini kupingnya kebetulan sudah mau habis. Kupingnya diganti kuping. Kupingku ya. Satu media itu berapa kali sekian? 6 sampai 8 kali taburan. Nah, ini masuk ke jamur tiram. Ya ini ya, apa namanya? Ini tempat budidaya. Jadi tempat budidaya di sini. Jadi backlog jamurnya disusun ya, disusun seperti ini. Kalau di sini nyemprotnya jarang-jarang ya, biasanya 2 hari sekali atau 1 hari sekali gitu ya. Karena hawanya sudah dingin ya. Sudah sejuk. Ya. Tapi kalau daerah di dataran rendah ya, otomatis nanti lebih banyak nyemprotnya. Nyemprot air biasa aja ya. Air biasa gitu. Ada potensial nggak sih Pak kalau kita kebayang nyemprot terus gosok gitu? Ya, ada kalau terlalu banyak ya nanti jamurnya komoh-komoh gitu ya. Le ambil ke tangki nih, ada airnya dikit. Sudah tahu jamur Ada tadi. pertanyaan? Sudah tahu jamur kan? Budidaya jamur tahu ya? Ini mana? Nah, ini ya. Oh ya Pak, kalau jamurku Nah, ini. Monggo silakan. ya ini dipegang kok lembab banget basah ya. Kalau kita beli di warung itu udah Agak kering. keset ya, Agak keset keset ya. gitu. Ya di sini karena ini apa walaupun jarang disemprot, tapi kelembabannya kan tinggi. Oh, Dan kelembaban tinggi ini biasanya kalau jenengan bisa lihat di HP itu kelembabannya itu lebih dari 80% ya. Itu kalau 80% itu bagi jamur tiram itu sudah air yang berlimpah gitu. Jadi jamur tiram itu nyerap mengandung air. ya nyerap nyerap kelembaban jadi air yang berlimpah gitu. Oh, berarti saya nek tuku nang warungnya. Tapi ini tebel-tebel banget Pak, kalau di warung nggak begini loh. Iya, iya. Produksinya di Boleh rumah dipegang. berarti. Ya? Enggak, maksudnya kalau di warung-warung kan agak keset. Iya, iya. Harusnya di daerah agak panas Agak kan. panas biasanya gitu. Ini tuh kurang kadar airnya. Ini kadal banget loh kayak gini. Iya, padahal sepagi tadi belum nyemprot ini. Nggih. Iya, untuk Nah, ini ya. Selama ini pemahaman jamur gimana, Mbak? Jamur itu gimana ya Pak ya, hanya untuk tahunya hanya beli di warung bisa digoreng tapi nggak tahu budidayanya bagaimana, tubuhnya bagaimana itu belum paham. Sekarang paham ya? Sekarang kayaknya paham. Paham ya? Dan ini luar biasa bisa memberdayakan limbah Serbuk ya, serbuk kayu ya. ya, yang biasanya jadi Sering konsumsi jamur nggak? lumayan. Biasanya jamur apa? Jamur Tiram. jamur enoki sama jamur tiram. Mbak siapa, Mbak? Desi. Mbak Desi ya. Ya. Ada lebih besar. Kita sana bentuknya kayak gini. baru itu belum lama ini. Jadi baru mungkin belum ada 1 bulanan. Ya, ini belum ada 1 bulan ya disusun. Iya, belum ini. Kalau yang sudah seperti ini hampir sudah 4 bulanan ini. Rombongannya ini sudah hilang, digeser terus diganti yang baru gitu. Jadi ini yang udah mau nggak kepakai. Iya, sudah 1 periode. Tadi pagi juga buang 1. Ah, ini ada semprotan ya. Nanti caranya nyemprot seperti apa? Nah, kalau di rumah nggak ada alat kayak gitu Pak. Semprotan apa? Semprotan ini Pak Ramli spray. Ya, ini tak contoh nih cara nyemprot. Ini nanti adik-adik yang mau jadi petani silakan. Yang mau jadi petani boleh. Ini ya cara nyemprotnya. Berapa lama ya kalau satu jamur? Nah, ini air biasa aja ya. Yang cara nyemprotnya ini saya tak dari sini lihatin. Nah, tuh. Ya, di situ aja, di situ aja. Di situ aja, di situ aja. Jadi cara nyemprotnya cukup seperti ini. Awas basah. Ya. Awas basah. Jadi cukup seperti ini. Ini mas jamurnya. Nah, awas mundur kena air. Mundur za. Nah, nyemprotnya gini. Itu air biasa. Ini ya nyemprotnya. Awas bergeser.
Yang bagus pakai seperti ini. Bisa. Ini untuk kubung jamur kuping ya, sudah pada ini tumbuh jamurnya. Ini kuping. Jamur besar ini jamur apa nih, Pak? Jamur makrosite. Ini ditemukan di mana ini? Ini di kumbung yang sana. 5 kilo kemarin. 5 kilo. Ya. Ini besar ini. Ini jenis kayak jamur barat ya? Ya. Sebetulnya masih satu terasi dengan jamur tiram ini. Masih Enak ya? Enak, ini jamur konsumsi. Jamur konsumsi ya. Jamur makrosite. Besar banget. Dapat oleh-oleh jamur ya setelah berkunjung di tempat budidaya jamur.